Bang Piccolo itu sebenarnya laki-laki apa perempuan ya? Hermaprodit deh guys ya. Karena Piccolo itu melahirkan. Dia kalau mau itu keluar dari mulutnya sebuah telur. Nah pertanyaannya, kalau dia mengeluarkan telur berarti kan dia adalah kayak burung gitu ya. Maksudnya apa bertelur ya. Tapi dia punya dada bidang. Punya pusar gak sih? Gue gak tahu. Tapi biasanya kalau punya dada, sispek, itu adalah mamalia. Kalau dia mamalia, tapi dia juga bisa keluarin telur, berarti dia ras barum, mamatibob ya mungkin ya. Nah which is berkelanjutan pembahasan kita di mana pas lagi Gohan dipelihara sama Piccolo pas masih kecil, dia kan kalau di komik hanya diperlihatkan lah, ini di politik nih, diperlihatkan hanya dia memotong ekornya dinosaurus buat makan. Tapi nanti dulu gitu kan, emang makan berapa kali sehari, orang sekali makannya emang buntutnya nggak habis-habis gitu kan ya, pasti kan dia Piccolo lapar mau elol, bentar ya, keluar telur, masak telur, atau disusuin pagi malam. Piccolo lapar, aduh nggak keluar telurnya, sini Gohan. Awas lihat bulan. Gitu. Jadi antara dua guys ya. Yang jelas Gohan butuh nutrisi. Antara dari telur atau dari cucu Piccolo. Gitu. Karena dia nggak jelas. Dia mamalia atau mamatibob. Kita nggak tahu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Buat yang nanya ya. Kita maksudnya hanya secara logistik aja gitu loh. Secara logika. Gimana lagi? Ya kan? Dia udah gitu anak kecil punya otot gitu. Gila loh. Makanya gue protes gue dari game The Last of Us 2 aja. Si Abby badan segede gitu loh, gila. Yang realistis adalah yang di The Last of Us Part 1 yang sampai jadi kanibal hanya demi nutrisi. Gitu kan. Last of Us 2. Gitu kan. Gohan. Dari mana? Hah? Gitu. Emang ada dulu susu elemen? Gak ada. Habis Piccolo yang kiri. Sini masih ada yang kanan. Apa? Loh, bukan. Sekarang gila loh. Gimana bisa? Pasti ada orang terdekat, guys. Apa yang jauh-jauh? Ya kan? Itu yang gak dikasih tauin nama Dragon Ball. Untung Gotenks gak sama Piccolo. Justru gue mau nanya, tau gak apa? Buat lu fans Dragon Ball nih, lu gak ada yang kepikiran pasti. Nih, fans Dragon Ball yang lu gak nyadar. Jakarta gak mau ngaju jadi tuan rumah Pildun. Jadi gini guys. Bulma. Bulma itu kan pertama kali dekatnya sama Yamcha kan. Platypus makanya. Ya kan? Dan gak ada dong Piccolo perempuan, emang ada di Dragon Ball? Orang dia bisa ngelahirin sendiri. Apa namanya? Yamcha kan dekatnya sama Bulma. Sampai peristiwa yang Frieza segala macem. Terus Vegeta kan numpang di si Bulma ngajak, kamu gak punya rumah ya kan? Ngomong ke Vegeta kan. Ayo ke rumahku yuk. Lalu beberapa tahun kemudian ketika Android 17-18 kan yang kembar. 18-19 ya, yang which is adalah pembuat Androidnya sendiri itu muncul. Yang si Goku-nya sakit jantung tuh kan. Tiba-tiba sebuah berita mengatakan bahwa Bulma memiliki anak. Kata Goku, wah itu anaknya Yamcha ya? Bukan. Ini anaknya Vegeta. Dulu gue pas baca komiknya masih kecil kan, oh ini ya ampun, si Bulma jadi sama Vegeta setelah saya sekarang married. Gini guys, Piccolo tolol. Setelah saya married guys, saya mau nanya, gimana gue
ngomong sama lu ya. Gaya apa yang dilakukan Bezita kepada Bulma? Hah? Masalahnya Bezita kan orang yang gitu kan. Terus siapa yang bandel duluan? Yang gitu. Bulmanya apa sih Bezitanya? Gitu sih. Ya masih sampai sekarang tuh nggak dapet. Nggak dapet. Kalau Yamcha jelas ya, gitu kan Yamcha kan. Bezita yang di otak dia cuma nguasain semesta. Tiba-tiba ada anak bos. Vegeta ngerti celup bang, namanya Goku yang polos. Sesuai namanya ya Vegeta. Campurin ke air, celup-celup, aduk. Tapi mohon maaf, itu. Sama satu lagi, bukannya saya ingin merusak masa kecil kamu sekalian ya. Tapi masa-masa kecil kamu sekalian ada gak kepikiran tentang Tarzan? Gue sering bahas ini di live dan juga di beberapa hal ya. Tapi coba kamu bayangin Tarzan. Dia dari bayi loh. Bayi loh ini. Dari bayi ya kalau kita ambil yang versi Disney ya. Dari bayi diambil sama si, nama ibu siapa? Ibunya namanya gue actually gak tahu nama ibunya. Habis itu bapaknya si Kercak kan. Terkina, dan gue pas masih kecil tuh gak tahu kalau si sahabatnya King Kong itu Terkina itu cewek ternyata. Tahu gak lo? Gue kasih tahu gitu. Terkina tuh cewek guys. Nah pertanyaannya adalah, Tarzan tuh seumur hidupnya menganggap dia bagian dari King Kong, walaupun dia bilang kan, oh, aku beda, tapi kan King Kong ya, bagian dari King Kong gitu kan. Yang dilihat setiap hari King Kong, temannya King Kong, bisa bahasa King Kong. Pertanyaannya, mimpi basah dia pertama apa? Lalu prom night dia sama siapa? King Kong dong, ya kan? Kalau prom night King Kong, malamnya itu, pas lagi Vegeta itu, ya, sama siapa? King Kong dong. Sangat mustahil kalau begitu. Ketika dia melihat si Jane. Solid. Si Jane. Dia kayak, wow. Dia udah terbiasa dengan King Kong. Itu aja sih. Tarzan juga bisa ngelawak di Sri Mulat. Cuaks. Itu beda Tarzan. Gitu. Ya. Bener Tarzan dulu ya. Ya tapi itu guys. Sama juga. Ya. Mermaid itu kan menurut gua nggak adil antara mermaid sama merman. Karena ada mermaid cewek, merman laki-laki, merman. Merman masih bisa lah dia merasa bahagia. If you know what I mean. Mermaid. Dua yang bahagia di kehidupan merman. Si merman sama si kerang. If you know what I mean. Mermaid. Kasihan. Kenapa betul? Baru dibahas. Itu kalau mau bahas secara logistik ya guys ya. Bang telan dulu burgernya baru ngomong, brengsek. Tapi gitu. Itu aja sih kalau gue ya. Terus pas didapat kaki gimana ya? Kalau di film kan kesana kayak, woi belajar jalan yang kagok gitu kan. Tapi ayolah, apalagi itu adalah era itulah ya, gitu kan.
Bang Donald berharap lu sakit, lawyer berharap lu punya masalah. Tapi cuma maling yang berharap lu berkelimpahan. Oh iya ya. Dokter doanya lu sakit deh. Sakit. Lawyer doanya. Aduh. Tapi ya, itulah hal-hal yang kita kenal lewat gitu loh. Nggak. Nggak ngeh. Kalau bahasa Indonesia apa yang nggak ngeh, yang nggak sadar. Gitu. Terus juga, gue juga pengen tanya sesuatu guys tentang Beauty and the Beast. Ya. Ketika Bella menyatakan cinta kepada Beast, sebelum Beast yang menjadi pangeran, tahu dari mana? Pas dia jadi pangeran itu, dia tuh tetap suka gitu. Karena kan dia pas lagi jadi Beast tuh mendingan I love you. Terus berubah jadi pangeran kan. Makanya kalau lu sadar lu nonton lagi deh kartunnya deh. Mukanya tuh kayak it is you. Tapi kayak sedih gitu kayak anjir. Gue kan padahal solid. Seolah-olah gitu si Belle-nya ini. Jadi kasihan Belle. Mungkin dia ngarep malamnya itu kejadiannya adalah seperti tapi ya jadi orang. Bukan ngarepnya bison. Pernah kepikiran ya lo? Kalau gue sih kepikiran jadinya gitu. Terus satu lagi guys. Mulan. Ketika si bukan pangeran ya, ketua komandannya itu kayak deket kan sama si Pink. Pas si Pinknya terluka, terus di tenda, look dia perempuan. Ingat kalau muka pangerannya masih bisa, pangerannya si komandannya, gitu kan? Oh ya, dia kayak itu bukan pandang gue sebagai cowok ya. Itu bukan pandangan yang kayak dia mengkhianati negara dia perempuan, no. Itu adalah pandangan anjay dia perempuan. Jadi komandan ini mencintai Pink, bukan Mulan. Dan kalaupun mereka bersama di akhirnya, itu karena pangerannya mencintai Pink, bukan Mulan. Rusak dunia. Kenapa Disney yang dulu? Gitu. Gak masuk akal. Ya kan? Berpikiran kan? Tuh, pada berpikiran. Karena selama itu kayak lewat gitu. Pas lagi berpikiran, oh kaget gitu kan. Ya juga kan? Gitu. Oke. Kalau yang baru join keluar dulu. At least 19-20 menit selamatin masa kecil kalian. Lo bukan anjing lo. Lo kenapa Bionda ikut-ikutan? Bener gak? Sian gue. Oke gue tuh sekarang kalau nonton Disney tau agak beda guys. Dia manuais tapi otong aja. Oh iya bener. Bisa jadi. Jadi luarnya masuk manusia ya. Lo sisa gitu. Bisa jadi. Totonya. Ya kan. Bener si Bel selama ini ngincar gitu kan. Udah ngeliatin terus. Wow. Not bad. Pas jadi manusia.
Jadi juga. Apa lagi? Banyak loh yang gak masuk akal gitu guys. Gitu kan. Udah bang, udah. Lo enggak, kita kan harus realistis. Ya. Snow White. Film Shrek. Kalau Shrek sih Shrek sih satu ya. Revenge itu begitu buruk. Kalau Shrek gue dari dulu yang mengganggu otak gue tuh cuma satu. Kota Atlantis di Indo. Bisa jadi sih, karena kita gak tahu kan. Pas lo datang. Gue lagi bahas di film Shrek itu ada satu hal yang sangat mengganggu gue. Film apa? Shrek. Shrek. Itu gimana ceritanya guys? Keledai sama naga. Dan lu mikir gak sih juga Ariel tuh kalau pas lagi Akil balik tuh gimana gitu? Udah dari gue lah. Kalau Ariel udah kita bahas. Yang senang dua, mermen sama kerang. Tapi Oke. Welilianto baru saja mengirimkan dukungan 50 Sleeping Beauty sebenarnya fetis Bang cebol. Sleeping Salah, Beauty, lihat, apakah es bener nih fetis nih cebol? Maksud gue apa enggak jadinya kayak gini? Ini gue lagi demam, gue disuruh mikir lagi. Lo bukan, maksud gue. Wik baru saja mengirim. Oh jual Viagra biar lu bisa tuh bocor. Bang Gewe jual Viagra, biar lu bisa tusbol cowok nih. Salam pelangi. Jadi nggak masuk akal, kalau menurut gue ya. Tapi kalau gue masih kecil dulu sih ya lucu-lucu aja gitu. Wah gila anaknya kalau dia bisa terbang gitu. But wait, gitu kan. Satu mamalia, satu bertelur. Nah, Satu mamalia, Jadi satu bertelur. anak-anaknya menyusuinya susu siapa? Gue males mikir. Iya juga, Tensky gendut. Jadi, iya juga ya. Lah iya juga ya. Ntar lu, naga bertelur bener. Kan? Lah kocak. Ya. Gue baru mau nanya, obat tenggorokan gak di bawah? Zootopia, wah Zootopia gitu. Nggak, Zootopia tuh endingnya gimana sih? Endingnya pacaran terus itunya, kayak deket gitu kan. Kalau pacaran gue gak bisa mikirin sumpah. Nah, sama Zootopia juga actually ada satu hal yang gue pas nonton lagi kemarin literally ini mengganggu gue sih. Kayak pas lagi mereka ke kelompok di mana nggak pada pakai baju ya kan, maksudnya emang kalau bagi ini secara komedi gitu kan, maksudnya ya binatang kan seharusnya emang nggak pakai baju gitu kan. Tapi pas lagi literally ngeliat gitu kan gue kayak yang kenapa ada scene ini ya, ini bukan film anak-anak ya gitu kan. Ya iya sih emang binatang emang telanjang iya sih, tapi kan konsepnya di situ kan kayak lu udah civilized, binatangnya udah pakai baju tiba-tiba terus chat gue udah berapa kali gak dibalas ya berarti gak suka sama lu gitu aja, dan itu lu harus anggap biasa aja, ya udah ada yang lain. Bang Kung Fu Panda apakah bisa interspesies kawin? Kung Fu Panda yang ke-1 tuh coba bikin gue nangis dulu, gila itu the best banget. Oh iya nih teteh gue kemana-mana harusnya kan gini push up bra. Tapi nangis gue dulu. Yang ke-1 ya, yang kedua ketiga ya udah cuma cerita doang lah. Tapi yang ke-1 motivasinya itu yang ke-1 loh.
Ngajar. Mengajar. Sedih yang satunya. Karena yang ke satu tuh motivasinya tuh kayak be yourself gitu. Bagus banget. Pas banget 2008 kan. Pas gue lagi galau-galaunya habis berhenti kuliah gitu. Tiba-tiba film itu keluar. Frozen. Gak ada yang aneh kalau Frozen. Cuman gue gak demen aja ceritanya. Karena dia kan cerita Frozen apa coba kalau berusaha diceritain coba. Coba lu coba ceritain cerita Frozen. Jadi kakak adik, kakaknya bisa es. Ya kan, takut-takut, lalalala. Hah? Seriusan? Gue gak tahu. Jadi es seriusan dia pergi ke gunung, ya kan. Ke gunung ini didatangin sama adanya itu ternyata yang jahat jadi tiba-tiba muncul jahat, kaget. Orang bagus sebenarnya Frozen. Karena dia ala kadalnya bodoh Rizky. Agus Sucipto. Kalau ganteng-ganteng kok belum tidur sih, mulai ngeri Agus nih. Halo ganteng-ganteng. Tapi kalau lo tahu behind the scene of Frozen emang ya kenapa ceritanya kurang bagus karena itu literally film yang ngikutin lagunya. Jadi awalnya tuh Frozen dia Disney itu minta ke si pembuat lagu Let It Go itu pengen lagunya tuh agak-agak depresi sedih karena kan dia habis diusir kan sama kotanya kan sama raja kerajaannya sendiri. Let It Go ya lagu Let It Go itu maksudnya dia depresi. Pas jadi lagu Let It Go-nya kayak semangat gitu jadi berubah total ceritanya gitu. Kocak. Tiba-tiba pangerannya jadi penjahat padahal tadinya katanya pangerannya gak ada dan mau jadi penjahat. Pangeran yang jahatnya itu. Dan literally emang gak cocok banget sih orang udah dia sekian Toto gak ada bumbu gak ada apa gitu Toto jahat nih gitu loh. Aduh. Dan ngapain jadi jahat kan dia bisa ngawinin. Udah ngawinin kan selesai harusnya. Ngapain? Kalau dia mau berkuasa gitu ya. Oh ini naik kakaknya. Gitu kan. Bapak Rapunzel setiap hari. Malam bang kalau Rapunzel gimana bang? Nggak masuk akal. Seorang perempuan gini aja guys. Lu lihat foto gue, lu kalau follow Instagram gue lihat kan yang gue kemarin post 16 tahun lalu gue bentuknya kayak gimana. 16 tahun kemudian gue bentuknya kayak gimana. Itu karena gue selama 16 tahun ini fokus kerjanya di YouTube. Ya mostly ya kalau orang kan kerja di kantor dari rumah pergi jalan ke kantor. Which is jadi ada gerak lah gitu. Terus baru ini. Kalau gue kerja di rumah. Kalau keluar justru malah kalau kayak mau berhibur gitu kan ya jalan-jalan mau terbalik gitu. Oh. Gitu kan. Lihat wujudnya. Ya, rata-rata YouTuber wujudnya berubah jadi tidak baik. Rata-rata gak semua ya. Jadi tidak masuk akal kalau Rapunzel selucu itu. Tidak masuk akal. Dan seceria itu tidak masuk akal. Yang ada adalah the press, fat bitches, motherfuckers. Harusnya Rapunzel. Gila loh. Sampai berapa tahun di situ ya gitu kan. Gak boleh keluar. Film Satria Batang Hitam gak tuh gimana ceritanya. Hotel Wreck-It Ralph. Mereka lah favorit gue sih gila. Wreck-It Ralph itu dulu gue nonton gak nyangka bakal suka sih. Ternyata bagus gitu. Di Turbo gitu. Masih bagus tuh ya. Masih era-era belum woke. Tuh kalau udah era woke gue yakin sih yang kapten yang tomboy itu pasti udah bikin lesbian. Tapi kalau zaman dulu tomboy aja. Bini gue tomboy. Lo kalau mau tau Andra sebelum gue sampai sekarang sih. Masih suka pakai baju bawa bapak, baju warnanya gue bilang kenapa gak pakai daster sih kamu demennya pakai kemeja bawa bapak gitu kayak bawa bapak. Tomboy, Alisla tomboy. Kalau sekarang kan seolah kalau tomboy, kamu trans gitu kan. Kalau gue lihat di Amerika sama Eropa sekarang politiknya lagi kacau banget guys. Kalau Barbie gimana bang? Aduh Barbie, gue nungguin Barbie yang Margot Robbie sih. Aku pengen lihat Margot Robbie itu kan.
Kan baru join udah dalam pembahasannya kan. Hati-hati San. Gitu. Eva butuh kue. Eva butuh kue. Gitu. Gimana cara mobil berkembang biak di film Cars? Ah, itu dia benar. Film Cars. Dia lahir dari mana? Pabrik apa bapak ibunya? Dan dia kan diperlihatkan ada mobil-mobil kecil tuh. Memang menggede tuh mobil. Ini harus dipikir. Karena logistik ya guys ya. Harus bayar pajak nggak? Ya juga ya. Pajak mobil bayar nggak? Bodoh lah. Gitu ya. Pakai knalpot sama lubang bensin lawak. Ada. Gitu ya. Kalau anime Conan gimana bang? Ah itu tuh gak kelar-kelar tuh ya Allah. Gitu tapi coba deh. Jadi langsung lebih ke connect langsung ke atas. Apa-apa ke atas. Bantar gue saya minta arah-arah sambil kediem aja ya. Arah-arah. Arah. Arah. Oke. That was gay.